Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok 2 akan mempresentasikan tentang instrumen pasar uang. Pengertian apa sih itu pasar uang? Pasar uang merupakan sarana lembaga keuangan, perusahaan non-keuangan dan peserta lainnya, baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek maupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditas. Pasar uang memiliki instrumen diantaranya yaitu FASBI, BA, dan Repurchase Agreement. FASBI atau Fasilitas Bank Indonesia itu adalah fasilitas yang diberikan kepada bank untuk menempatkan dana mereka di Bank Indonesia dalam rupiah. FASBI diberikan kepada bank untuk menempatkan dananya di Bank Indonesia dalam rangka kegiatan operasi pasar terbuka. Karakteristik FASBI. Yang pertama yaitu jangka waktu FASBI maksimum 7 hari, terhitung dari tanggal penyelesaian transaksi sampai tanggal jatuh tempo. Yang kedua, nilai diskonto dan nilai tunai transaksi dihitung berdasarkan nilai diskonto murni atau true akun sebagai berikut. Nilai diskonto sama dengan nilai nominal dikurangi nilai tunai. Bisa dipahami sendiri NT itu apa, N itu apa, R itu apa, dan T itu apa. Yang selanjutnya, Bank Indonesia tidak menerbitkan warkat bukti kepemilikan dalam FASBI, melainkan bukti pendebitan atau pengkreditan pada rekening giro berupa confirmation advice pada sistem BI RTGS sebagai bukti transaksi yang bersangkutan. FASBI tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat diagungkan, dan tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo. Selanjutnya akan disampaikan oleh Eksa. Oke, saya di sini akan melanjutkan materi yang sebelumnya disampaikan oleh Mas Ferry Aldiansa. Prinsip dan persyaratan FASBI. Yang pertama, yaitu Bank Indonesia dapat menyediakan FASBI setiap saat apabila dianggap perlu. Yang kedua, tingkat diskonto FASBI ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, pihak yang dapat bertransaksi dalam FASBI adalah bank untuk kepentingan sendiri dan pihak lain atau bank, dan pialang untuk kepentingan bank. Bank dan pialang mengajukan transaksi FASBI kepada Bank Indonesia melalui sarana automatic bidding system atau ABS. Penyelesaian transaksi FASBI dilaksanakan pada hari transaksi atau same day settlement. Bank wajib memiliki saldo yang mencukupi pada rekening giro untuk penyelesaian transaksi FASBI dengan ketentuan. Yang pertama, bank yang mengajukan penawaran langsung bertanggung jawab terbatas pada jumlah FASBI untuk kepentingan sendiri, dan bank yang mengajukan penawaran melalui bank lain atau pialang bertanggung jawab atas jumlah FASBI yang diajukan untuk kepentingan bank yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu pejabat yang berwenang atau authorized dealer yang telah mendapatkan user unique identification atau UUID pada transaksi lelang SBI dapat mengikuti FASBI. Dalam hal belum terdapat pejabat dimaksud, bank dan pialang wajib menyampaikan sebanyak-banyaknya 3 nama pejabat yang berwenang dan UUID kepada bagian operasi pasar uang, Direktorat Pengelolaan Moneter atau OPU DPM, Bank Indonesia, Jalan MH Tamrin nomor 2 Jakarta 10110 dengan menggunakan formulir 1A sebagaimana contoh pada lampiran 2. Dalam hal terjadi perubahan pejabat yang berwenang atau authorized dealer dan atau UUID sebagaimana dimaksud pada angka 7, bank dan pialang wajib melaporkan perubahan tersebut kepada bagian OPU DPM Bank Indonesia Jalan MH Tamrin nomor 2 Jakarta 10110 dengan menggunakan formulir 1B sebagaimana contoh pada lampiran 3. Laporan dimaksud wajib disampaikan ke Bank Indonesia selambat-lambatnya 1 hari kerja sebelum pejabat yang bersangkutan melakukan transaksi.
Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Syihab Maulana. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Eksa. Pengertian banker acceptance. Bank acceptance adalah wesel bank yang diberikan cap dengan kata-kata accept dan dapat diperjualbelikan di pasar uang sebagai salah satu sumber dana jangka pendek. BA merupakan wesel bank yang ditarik oleh seorang eksportir atau importir atas suatu bank untuk membayar sejumlah barang atau untuk membeli valuta asing yang diberi tanda accept apabila bank menyetujui wesel bank tersebut dan dapat diperjualbelikan di pasar uang sebagai salah satu sumber pendanaan jangka pendek. BA merupakan instrumen jangka pendek yang dapat dipindah tangankan. Pada dasarnya memberikan alternatif untuk mendapatkan kredit pada saat barang-barang yang diekspor dikapalkan untuk segera dikirimkan ke luar negeri. BA pada umumnya digunakan pada proses L-C dalam perdagangan luar negeri. Jangka waktu jatuh tempo BA berkisar antara 30 hari sampai 180 hari. Pengertian Repurchase Agreement atau repo. Dalam perekonomian, repo atau perjanjian pembelian kembali ialah suatu perjanjian antara dua pihak di mana salah satu pihak menjual keamanan lainnya dengan harga yang ditentukan dengan komitmen untuk membeli keamanan kembali di kemudian hari selama harga tertentu. Pihak-pihak yang terlibat dalam repo. Sebelum transaksi repo terjadi, akan dibuat dulu ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat. Secara sederhana, instrumen yang terlibat dalam transaksi repo ada 5. 1 yaitu seller, pihak yang butuh dana. 2 buyer, pihak yang meminjamkan dana. 4 nilai repo, jumlah uang yang akan dipinjamkan. 5 yaitu instrumen efek yang dijadikan jaminan berupa SUN, obligasi korporasi, SBI atau saham. 5 yaitu bunga, misalnya imbalan bagi pihak yang meminjamkan dana. Kesimpulan, pasar uang merupakan sarana lembaga keuangan, perusahaan non-keuangan dan peserta lainnya baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek maupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditas. Pasar uang memiliki instrumen diantaranya yaitu FASB, BA, dan Repurchase Agreement yang mempunyai fungsi masing-masing. Seperti FASB yang berfungsi untuk memberikan fasilitas kepada bank untuk menempatkan dana mereka di Bank Indonesia dalam rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Jika ada yang ditanyakan silahkan.